Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sudah insyaallah akan meninggalkan bulan Sya'ban ini menuju bulan Ramadan dalam beberapa hari ke depan. Semoga oleh Allah kita diberikan yaitu panjang pertaubatannya, panjang ketaatannya, usia yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisi Allah sampai kita menghadapi Ramadan dengan yaitu kebahagiaan, kesiapan dengan ilmu yang kita pelajari dan juga yaitu kemampuan yang Allah berikan kepada kita menjaga kesehatan kita. Maka pentingnya untuk mulai sekarang memperhatikan kesehatan kita. Nikmatani ma'budun fi katsirun minan nas, dua nikmat yang manusia sering lalai kata Rasulullah SAW, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Maka sebaik-baik kita adalah hifdzus sihah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, menjaga kesehatan dengan yaitu apa-apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang terutama terkait tentang al-halal, kehalalannya makanan minuman ini lebih utama ya, dan harus sebagai seorang muslim daripada makanan yang bergizi tapi diharamkan di sisi Allah Azza wa Jalla tabaraka taala ya. Dan kita sebagai seorang muslim pasti tahu ya apa-apa yang diharamkan. Ini membawa kesehatan. Yang kedua, makanan yang memang sehat menurut para tabib atau dokter ahlu ilm ya, yang itu kita mulai sekarang untuk menjaganya, al-istisra, dan membuang racun-racun dalam tubuh kita mulai sekarang untuk mempersiapkan diri kita bulan Ramadan, terutama biar kita tidak malas ketika Ramadan. Karena al-kaslu ini penyakit ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya kata Rasulullah SAW, aku berlindungi Allah kepadamu dari penyakit malas. Malas beribadah yang paling ditakuti bagi seorang mukmin. Malas beribadah, baik ibadah mutlak maupun muqayyad, mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dan ini kita pelajari. Semoga Allah mudahkan kita, memberikan kesehatan terutama pada kita dan kemampuan untuk bisa sebulan penuh puasa Ramadan di bulan Ramadan. Banyak berdoa karena kita tidak tahu, mungkin sekarang lagi masya Allah olahraganya masya Allah ya, tapi qadar Allah diuji dengan suatu penyakit atau yang lainnya sehingga kita tidak bisa puasa Ramadan. Dan itu bukanlah suatu hal kalau yang berdosa kalau memang tidak sengaja, hanya tapi perlu persiapan ya.
apapun kita sebagai seorang muslim, untuk kematian kita pun bukan waktu kematiannya, tapi bagaimana kita menuju kepada kehidupan setelah kematian ini. Kita persiapkan mulai sekarang untuk mempersiapkan kehidupan kita, al-haya ba'dal maut, ya. Jadi kehidupan setelah kematian kita ini yang perlu kita tekankan. Dan untuk menuju kematian pun harus, ya, innamal amalu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, ya, ujian terakhirnya amal seseorang. Jadi ketika kita kematian itu, jangan sampai kita di akhir hayat kita waliyudzubillah, kita tidak tahu juga. Banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla tabaraka wa taala dan menuntut ilmu, berada di majelis ilmu, karena salah satu yang menjamin seseorang, ya, menempatkan rahmatnya Allah, berkumpul di majelis ilmu. Selama yang dikaji Al-Quran dan Sunnah, terus perkataan-perkataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, isinya perkataan-perkataan tabi'ut tabi'in, maka ini yang kita hadiri. Tidak ada unsur asyasa, hizbiyah dan semacamnya, atau firqah dan semacamnya. Kita menghindarinya. Bagaimana kita kajiannya, isinya qala Allah, qala Rasulullah sallam, qala sahabah, ya, dan tentunya dengan faidah-faidah bagaimana kita belajar ilmu semakin takut kepada Allah. Karena puncaknya ilmu adalah al-khosyah, ya. Seseorang yang semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Apalagi mencari keuntungan-keuntungan dalam hal duniawi tetap dari agama. Jangan sampai seorang mukmin, ya. Bagaimana lihat kisah-kisah sahabat, tabi'in, ya. Jangan sampai kita, ya, semakin banyak ilmu semakin apa? Tergoda dengan syahwat dunia, sehingga sampai kadang mengadakan agamanya yang ilmunya untuk mencari dunia. Di mata manusia hina. Waliyadzubillah. Ya, 3 golongan yang dicemplungkan ke dalam neraka. Seorang alim, ya, tapi dia mencari syuja', keberanian, popularitas, sehingga Allah cemplungkan dengan ilmunya tersebut. Setelah itu orang qori, pembaca Al-Quran, Allah cemplungkan ke dalam neraka. Setelah itu orang dermawan, karena ingin cari popularitas, ya, waliyadzubillah. Bukanlah kita tidak mau beramal, tidak mau belajar, tetap kita. Hanya ini Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana kita memang ikhlas, karena hadis itu berada di bab ikhlas dalam apa? Kitab Riyadhus Shalihin, ya, terkait tentang bagaimana kita menata kolbu ini, hati ini, karena ikhlas tempatnya di kolbu, ya, bersih dari kesyirikan besar maupun syirik kecil. Itu ikhlas maknanya. Barakallahu fiik. Baiklah, kita kemarin bahas apa? Kitabus Syiyam, ya. Sudah di ya, Kitabus Syiyam di Fiqhul Muyassar halaman 151. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah keempat. Ya, fadlus syiyami syahrul Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan, wal hikmatu imma su'iyati sumi, dan hikmah dari disyariatnya puasa Ramadan. Ya, al-ula, pertama, fadluhu, ya, yaitu keutamaannya dari bulan Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa saja yang bangun mendirikan malamnya, malam Lailatul Qadar, iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, ihtisaban, apa ihtisaban? Mencari pahala, ihtisab, ikhlas karena Allah, ihtisab mana? Ya, menghitung-hitung dirinya, jangan sampai kolbu ini jatuh kepada makhluk, pada manusia, mencari wajahnya manusia. Jadi mencari wajahnya Allah nanti yaumal liqa yang kita harapkan. Ini maknanya ihtisaban. Jadi ihtisaban maknanya itu, kata para ulama, ikhlas, yukhlisu ya qulubihim, ya, bersih kolbunya dari segala bentuk, ya, yang menyebabkan orang tersebut hilang apanya?
tauhidnya kepada Allah. Waliyadzubillah. Itu ikhlas. Di bab yang lain diterangkan oleh para ulama. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada dua unsur iman dan ikhlas karena Allah, Allah ampuni dosanya yang terdahulu. Dosanya yang terdahulu. Di sini min asghir, ya, dari dosa-dosa kecil, bukan ya al-kabair, asghir, ya, dosa-dosa kecil, bukan al-kabair, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, ya harus taubat, menyesali, membenci untuk tidak kembali lagi perbuatan dosa tersebut dan tidak mau kembali lagi, ya, menyesal banget, ya, nangis kepada Allah. Ayat 6 min a'mad dunubihi, dan dia benar-benar nyesel, ya, tidak mau balik lagi, nangis ke tempat maksiat tersebut, seperti pemuda yang membunuh 99 orang, ya, dia tinggalkan kampung tersebut menuju orang-orang soleh, ya, dan sempat dibunuh menjadi 100, ya, karena jengkelnya orang tersebut, putus asa, ya, tapi mencari yang lain, ya, dikasih seorang yang berlumuran dosa. Jangan sampai kita memutuskan lebih dahulu, ini kamu neraka. Jangan sampai kita memvonis orang kamu neraka, ya, tidak layak bagi kita mendahului Allah, karena tidak tahu orang ini, ya, di kemudian hari oleh Allah dikasih rahmatnya seperti pemuda ini, ya, di bab taubat, sehingga Allah mendekatkan pemuda tersebut. Bumi diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan tubuhnya dengan kampung orang-orang soleh, yang dimana tempatnya orang-orang belajar agama, ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya sampai kita terus mencintai ilmu, ya, tidak merasa arogan dan semacamnya, ya. Walaupun kita mungkin sudah belajar ilmu dan semacamnya, sama-sama belajar. Saya pun juga di sini bukan yang lebih alim daripada antum semua, ya. Kaum muslimin yang mendengarkan di YouTube maupun di, ya, Facebook, di Instagram, ya, atau yang di TikTok dari guru-guru kita, di medsos, semuanya itu, ya, selama itu memang isinya kajian dan sunnah, tafadhol, kata para ulama. Jangan penting kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang menjauhkan diri kita kelalaian, ya. Urusan dunia antum a'lamu bi umurikum. Inovasi dunia silakan, yang tidak boleh inovasi dalam hal ibadah, ya. Itu sebagai seorang muslim, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Ini dalil utama, usul daripada ibadah, ya, biar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang mendahului Rasulullah dalam kaifiyah beribadah, ya. Maka dalam memvonis pun masuk haknya Allah, kita nggak boleh. Pemuda tersebut tidak nyangka kan masuk neraka, tapi karena dia dikasih suatu oleh seorang ulama nasihat, hendaklah kamu menuju tempat di sana orang-orang soleh. Nabi yang menceritakan ini sehingga Allah cabut nyawanya, dan Allah memerintahkan bumi untuk bergerak mendekat, sehingga ketika malaikat rahmat menghitung, ya, jarak tubuh pemuda tersebut, langkahnya, ya, lebih jauh dari maksiat atau enggak. Kita pun begitu. Jangan sampai kita di akhir-akhir hayat, waliyadzubillah, jauh dari rahmat Allah. Salah satu bentuk rahmat Allah yang turun apa? Wa ghasyiatumur rahmah di mana? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Wa ghasyiatumur rahmah. Ya, rahmat ini taufik, hidayah, ya. Tidak boleh ngancam-ngancam orang, kamu nggak akan dapat taufik. Tidak boleh kita begitu. Tidak ada zaman Nabi seperti, ya, sahabat, tidak dapat taufik, tidak boleh. Urusan wa yahdi may yasha Allah, ya. Jangan sampai kita lisan mendahului Allah ini, ya, terutama dalam hak Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Af'alullah, perbuatan Allah yang kita harus pelajari juga. Barakallahu fiik. Selanjutnya, ya, dosa di sini dosa asghir, yang kecil-kecil, ya, yang diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar bertobat, zina harus tobat, ya. Tidak cukup dengan puasa Ramadan saja, taubat benar-benar menjauhinya, ya. Mabuk taubat, ya, taubat benar, ya, jauhi, ya, dan membenci dari perbuatan tersebut, dan islah, memperbaiki diri, ya. Ada islah am, ada islah khos, ya. Ada bab-bab pertengahan kena islah nanti. Barakallah. Selanjutnya ya ikhwah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
tadi mendirikan sholat malam, ya, sholatul lail, tarawih. Yang sekarang hadisnya dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja seorang, ya, yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis ini Bukhari, ya, dan Muslim, ya. Hadis Bukhari 1901, ya, hadis Muslim 760. Selanjutnya ya ikhwah, hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas juga, as-shalawatul khams, ya, salat yang 5 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat yang 5 mulai, ya, subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, isya, ya, itu, ya, wal jum'ah ilal jum'ati, Jumat ke Jumat, usbu fil usbu, ya, dari Jumat yang sekarang ke Jumat yang akan datang, ya, Ramadan ila Ramadan yang dahulu atau yang akan datang, ya, nanti, ya, Ramadan ke Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mukaffiratun, ya, mukaffirat, penghapus dosa. Dosa apa? As-shaghir, yang kecil-kecil, ya, ya, dosa-dosa yang kecil, ya, yang kita mungkin harus banyak istighfar kepada Allah, ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Ma bainahuma idza ijtinabal kaba'ir, dan kecuali yang bukan terjadi baginya dosa besar kata Nabi. Ini hadisnya menyimpulkan bahwa bukan dosa besar, ya. Barakallahu. Hadza ba'd ma wurida fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini bagian dari apa yang disebutkan, ya, dalam fadilah keutamaan Ramadan wa fadhaili katsira. Asani, yang kedua dari, ya, hikmah, ya, al hikmatu masru'iyyati shaumi, hikmah di sanadnya puasa. Syara Allah Subhanahu wa taala shaum li hukmi adadida wa fawaid katsira min dzalik, ya, Allah Azza wa Jalla tabaraka taala telah mensyariatkan puasa yang hikmahnya itu banyak sekali dan faidah-faidahnya. Apa saja faidah-faidahnya? Ya, al-awwal, pertama, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi untuk mencuci jiwa kita, wa tathiruha, dan membersihkannya, wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radhi'ah, dan menghilangkan, menghapus dari akhlak-akhlak yang apa? Hina, yang keji, yang jelek, ya, sikap-sikap yang jelek, ya, ya, wal akhlaq radhilah, ya, yang tidak terpuji, ya, hina, wal naudzubillah, lianna shaum yadhiku majaris sayatin, karena puasa itu menyempitkan jalannya syaitan fi batnil insan, ketika puasa seseorang di tubuhnya manusia. Inna syaitana yajri majrad dam, sesungguhnya syaitan berjalan di pembuluh darah, ya, pembuluh darah kita, ya. Dan ini juga diterangkan di beberapa riwayat, ya, ketika Allah menciptakan Adam, belum ditiupkan roh, ya, iblis masuk ke tubuhnya Adam, sudah masuk ke rongga-rongganya, ya, ini jantung udah tahu lah, ya, hingga hadis ini keluar, inna syaitan yajri majrad dam, dalam satunya sesungguhnya syaitan berjalan di pembuluh darah, ya. Jadi untuk membersihkan pembuluh darah dari syaitan-syaitan, puasa, kata para ulama, ya, puasa semampu, kalau puasa sunnah semampu kita, jangan dipaksa, ya. Mungkin punya hajat-hajat yang lain, tapi puasa wajib persiapkan, karena sesuatu yang wajib itu paling yang dicintai Allah apa? Ibadah yang wajib dulu, bukan ibadah sunnah. Baru setelah itu yang sunnah-sunnah. Kadang kita terbalik, yang sunnah dulu, muas serius banget, yang wajib nggak serius, ya. Sholat Jumat, ya, fardunya itu kita, karena yang wajib yang paling dicintai Allah dalam hadis, baru yang sunnah-sunnah. Jangan sampai kita terbalik, ya, meremehkan yang wajib, mengedepankan yang sunnah, padahal yang wajib paling utama. Puasa wajib, ibadah, sholat wajib, ya, jangan sampai kita
mengentengkan, ya. Karena memang hadisnya begitu, tingkatan dalam marotib, ya, dalam muamalah ibadah. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, asani, dalam puasa hikmahnya fi shaumi tazhidi fid dunya wa syahwatiha, yaitu puasa menjadikan kita zuhud dari dunia. Zuhud apa? Ya, yaitu ya, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, ya, dan mencari hal-hal yang bermanfaat. Itu zuhud. Walaupun ya dia kaya, dia mencari yang bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi zuhud bukan miskin maknanya. Kata para ulama Ahlus Sunnah. Ya, banyak sahabat. Ya, cari bagaimana dia menempatkan dirinya mencari hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya ketika berhadapan dengan dunia. Ya. Barakallahu fiik. Nah, kita seorang yang puasa di bulan Ramadan, atau puasa, ya, hendaknya benar-benar mencari hal yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat ketika pas puasa? Baca Al-Quran, zikir, ya. Yang merusak apa? Merusak akhirat kita, ya. Dosa, ya. Dosa-dosa namimah, ya. Ya. Banyak, ya. Nanti kita perlu pembahasan di sini. Selanjutnya, ya. Ya. Wasyahwatiha, dan keinginan syahwatnya. Jadi melatih, menekankan diri dari tubuh tersebut. Jadi bukan zuhud itu menjauhi yang nggak boleh, kayak nggak boleh pakai baju bagus, ya. Bukan itu, ya. Maknanya itu kata para ulama tazkiyatun nufus, ya. Ulama tazkiyah an-nufus yang terkait tentang ilmu jiwa dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah, bukan yang dipahami oleh pemahaman barat. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, wa targhib fil akhirat. Jadi juga bagaimana seseorang benar-benar meraih untuk akhiratnya, ya, wa naimiha, nikmatnya bagaimana, merasakan ketika pas puasa pingin mendapatkan nikmat di akhirat, ya. Apa tadi? Ihtisaban, ya. Itu maknanya di sini diterangkan oleh Ats-tsalis, yang ketiga, as-shaumu yab'asu 'alal atfi 'alal masakin. Dengan puasa itu seseorang akan merasakan bagaimana seorang yang miskin, ya. Wasyu'ur dan syu'ur, apa? Merasakan, ya, merasakan, ya, apanya? Bilamihim, kepedihannya seorang fakir, seorang miskin, nggak makan. Kadang kita bagaimana bisa merasakan? Li'anna as-shaim yadhikul 'alim ju'i wal 'atas. Karena orang yang berpuasa merasakan pedihnya lapar, ya, sakitnya perihnya ketika lapar. Ya, kalau makannya banyak mungkin sahurnya nggak begitu terasa, ya. Kulu, ya, ya. Wasrabu wala tusrifu, kata Allah, firman Allah, ya. Makan dan minumlah jangan berlebih, ya. Dibolehkan makan banyak, sekali-sekali boleh, tidak tiap hari. Dan ini pernah juga ada satu riwayat, ya, sahabat, ya, sekali-sekali memang dia tidak makan, ya. Pernah Rasulullah SAW ketika perang Handak, ya, pas lagi membangun parit itu, beliau tidak makan, ya, 3 hari. Sahabat juga nggak makan. Para sahabat nggak makan karena memang nggak ada makanan, lagi di boykot, ya, oleh orang-orang Yahudi ketika itu Madinah, ya, nggak ada makanan. Merasakan sampai Jabir radhiyallahu anhu melihat pandangan Nabi SAW paling lapar, ya. Dan waktu itu ada batu besar, ya, tidak bisa sahabat sampai berpuluh-puluh sahabat, ya, untuk memecahkan batu itu, tidak bisa, ya. Maka Rasulullah, ya, dengan izin Allah dipukullah oleh Nabi SAW, ya, langsung hancur batu tersebut. Padahal beliau tidak makan dan lebih tidak makan daripada sahabat, karena memang begitulah seorang pemimpin, merasakan merasakan apa?
penderitaan kaumnya. Ya. Lah itu Jabir radhiyallahu anhu melihat Nabi sudah masya Allah, ya lapar begitu, ya. Jabir radhiyallahu anhu bergegas menuju istrinya, ya, istri dari Jabir radhiyallahu anhu, ada makanan kamu. Kami juga melarat, nggak ada, hanya ada seekor kambing dan satu roti ini. Oh ada ya, ada, buatkan sudah, masakan. Tapi hanya Nabi ya bilang begitu, ya. Maka disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang terjadi. Ya, Jabir berbisik kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah jangan bilang-bilang yang lain, ya. Hanya engkau ya Rasulullah mengundang. Maka habis berbicara seperti itu langsung Rasulullah berdiri. Wahai ya sahabat-sahabatku dan Nabi SAW, sekarang kita makan di rumah Jabir. Terkejut itu, ya, Jabir. Barakallahu fiik, ya, hayyakumullah. Langsung datang ke rumahnya. Mendengar seperti itu. Yang datang bukan Nabi, ribuan, 1000 lebih sahabat. Wah, sekambing tok dan roti satu itu. Ya. Istrinya bilang kalau Nabi yang nyuruh saya mengimani. Ini ciri keimanan seseorang. Ya, dari kisah ini keimanan yang perlu kita imani. Kalau Nabi yang nyuruh, aku mengimaninya. Tidak nyangka ya, wah itu kenyang semua, 1000 lebih dari sahabat Nabi SAW dengan seekor kambing dan tidak habis. Ini salah satu kekhususan Nabi. Nggak kita bisa tiru, bisa ya nggak bisa. Wallahu a'lam. Ya, ini kekhususan Nabi. Ya, maka kita bersyukur sekarang oleh Allah dikasih nikmat. Akhir zaman ini umatnya Nabi nanti ke depan ini bukan tambah lama tambah miskin, enggak, insya Allah tambah kaya. Malah nanti ada yang mau sedekah 1 ember emas, nggak mau karena di rumahnya ada 1 kubangan emas lagi yang lebih banyak, tambah kaya. Jangan khawatir sebagai seorang muslim, ya, ke depan insya Allah godaannya banyak. Apakah kita dengan digoda dengan dunia ini? Puasa ini momentum kita untuk merubah diri kita, artinya zuhud. Ya boleh dunia tapi tetap mencari hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Ya, kalau kendaraannya tidak bermanfaat untuk akhiratnya, ya bagaimana? Ya kan? Bagaimana kendaraannya bermanfaat untuk akhiratnya, rumahnya, ya dibacain Al-Qur'an terus ngaji, isinya dakwah, isinya ini, ya makanannya isinya dakwah. Barakallahu fiik, ya dikasih kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Karena juga amal jariah. Ketika antum kasih makan kepada saudara antum, ini nanti dipakai dia untuk ibadah, sama amal jariahnya antum. Darahnya mengalir di sana, darah nasinya, darah dagingnya, darah minuman yang antum kasih. Ya, maka inilah kisah dari Jabir radhiyallahu tentang makanan. Ya, kita harus raja ate yang orang ngatur gak dito, raja ate gak dito. Sampai kini ate ketika ada suatu yang memang untuk dikasih untuk kaum muslimin. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya, ayo ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Li'anna shaim, ya, karena orang puasa itu merasakan sempitnya lapar dan haus. Ila ghairi dzalik min hukmil balighah wal fawaid al-idah. Nah itulah ya, apa yang telah disampaikan hikmah dari puasa Ramadan. Al-mas'alatul khamisah, ya, perkara yang kelima, surutu wujubi siyam Ramadan. Ya, syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadan ala mawafirat fihi asyurut ats-tsaliyah. Diwajibkan bagi orang yang puasa Ramadan yaitu apa yang perlu kita ketahui, ya, sebagai seorang yang ingin puasa Ramadan. Pertama, al-Islam, harus Islam. Ya, harus muslim orang yang puasa Ramadan. Karena wala fala yajibu wala yusahhu siyam minal kafir. Karena orang yang kafir tidak sah puasanya. Ya, harus muslim dulu untuk puasa. Kalau mau ngikut-ngikut, saya punya teman dulu juga orang Prancis ketika puasa dekat saya. Ya, benar ini. Ya. Tapi diet, ya, ngikut ngormati, ya, kepada kita ada seperti itu. Ya. Maka ini sebagai pelajaran, ya, bagi kita bahwa
puasa untuk orang Islam Ramadan ini. Li'anna siyami ibadah, karena ibadah itu harus muslim. Seorang puasa harus muslim. Wal ibadatu la tasihhu binal kafir. Ibadahnya seorang yang belum masuk Islam tidak diterima, tidak sah ya. Walaupun dia sholat, puasa juga sah. Ya, harus bersyahadat dulu. Syahadat dulu baru dia puasa. Walaupun dia syahadatnya kapan? Serah. Ya, pas dia puasa. Jam 12 syahadatnya berarti puasa mulai jam 12. Begitu. Siang, ya, barakallahu fiik. Perkara tidak puasa tidak masalah, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya ikhwah, sudah dikupas sebelumnya sama Syekhuna Ustadzuna ya Onur Rafi hafizhu taala. Selanjutnya ya ikhwah, atsani al-bulugh. Baligh fala yajibu asyam ala man lam yabaligh haddal takalluf liqouli ta'ala liqouli sallallahu alaihi wasallam ya, baligh ya, dan tidak sah puasa yang tidak sampai tamyiz atau ya, di sini belum mencapai waktu baligh. Rafi al-qalam an salasin, yang hadis yang diangkat pena itu dari 3, yaitu wa dzakar minhu as-sabi, yang di sana disebutkan as-sabi anak kecil ya, yang belum hatta yahtalim, sehingga dia bermimpi ya, mimpi bertemu dengan seorang wanita sehingga mengeluarkan mani ya, atau usia 15 ya atau 14 ya. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Walakinnahu yasihu asyam min ghairi bali lau sama, dan walaupun dia puasa ya, yang belum balik itu puasa, maka ini untuk pembelajaran tidak masalah. Idza kana tamyizan, bila sudah tamyiz bisa membedakan mana ini baik atau tidak ya, sudah bisa bedain ini racun racun nyamuk ya. Ini obat nyamuk. Ini kalau obat nyamuk, nyamuk yang sakit tambah sakit bukan ya, bisa bedain racun, mati nyamuknya ya. Bahasanya kan racun nyamuk. Bahkan kalau obat nyamuk, nyamuknya tambah sehat ya. Tapi bisa bedain itu anak ini, mana ini racun, mana ini susu ya. Ini tamyiz namanya, sudah tahu dia, oh ini bahaya ular. Kalau belum tahu bahaya, belum tamyiz ya. Kan ada yang sudah besar tapi nggak tahu ini berbisa, nggak tahu dia ini bahaya, belum tamyiz dia, belum wajib puasa ya. Barakallahu fiik ya. Kadang memang ada gangguan mental, ada kan, nah ini nggak masuk juga. Untuk melatih tidak masalah. Barakallahu fiik. Selanjutnya ya, wa yang bagi liwali amrihi, bagi walinya, bagi orang tuanya ya, ya'muru bisyam, perintahkan untuk puasa. Yang anak kecil tidak apa-apa ya, untuk dilatih, dan para sahabat tabi'in juga melakukannya. Ats-tsalis, yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yajibu asyam ala majnun ya, maka tidak wajib bagi yang gila. Maka enggak ada orang yang dekat dengan Allah gila ya. Ini digarisbawahi ya, akal ya, harus berakal orang yang beribadah itu. Majnun yang nggak sah ibadahnya, apalagi dibilang dekat dengan Allah, nggak bisa ya. Ini kaidah yang perlu kita pahami ya. Doakan saja kalau ada orang itu, Masya Allah ya Allah ya, jangan sampai kita punya ya, alhamdulillah diafani memabtala kabih ubadalani ala kasir mimman khalaq wa tafdila. Doanya ketika melihat musibah terhadap saudara kita ya, bukan alhamdulillah, enggak, semoga ini tidak terjadi kepada kita, karena tidak tahu seseorang bisa menyebabkan majnun. Kadang terlalu banyak musibah juga bisa, karena terlalu keras di lingkungannya bisa gila juga, atau semacamnya ya. Waliyadzubillah, berlindung dari sifat gila ini. Allahumma innadzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit menular, dari penyakit gila. Ini Nabi ngajarkan kepada kita. Jangan sampai kita nggak tahu ya. Banyak kisah-kisah dari ulama terdahulu yang tadinya normal, masuk belajar agama bisa gila, maka kita nggak tahu juga karena musibah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca, dipelajari itu ya. Ada yang gila mungkin 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang sebulan, ada yang berpuluh-puluh tahun ya.
Kadang ketika sujud kakinya ke atas, ada ini, ya, ke atas sampai lupa, ya. Ketawa ketika baca Al-Quran, yang nggak bisa disalahin karena orang gila, ya. Kemampuan, ya, yang untuk penyakit gila ke dokter jiwa, ya, diobati biasanya ke sana, ya. Barakallah. Ada macam-macam jenis gila, itu Pak dokter jiwa yang tahu. Barakallah. Fil qalam an salasin, ya. Al-majnun wa minhum al-majnun, maka orang gila hatta yufiq, sehingga dia sadar, ya. Maka orang gila tidak sah ibadahnya, ya, baca Al-Quran tidak sah, dapat seorang gila, ya, ibadah apapun tidak sah. Tapi kalau untuk pelatihan, nah itu yang tahu dokter juga. Nggak boleh seseorang, ayo kita taruh, ya, misalnya tarbiyah, ya, jangan kita melebihi, ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya bila kalian tidak mengetahuinya, ya, pada para ulama, ya. 4, ya, as-sihah, sehat, ya. Kalau tidak sehat, faman kana maridan la yatiqu as-siyam lam yajibu alaihi, maka yang, ya, sakit, ya, enggak wajib puasa. Wa in shoma as-sihah yasimuhu, dan kalau dia puasa sah puasanya kalau orang sakit, ya. Kalau sakit batuk, ya tidak apa-apa, puasa, ya, puasa, ya. Sakit batuk tidak puasa, ya, kecuali memang sudah divonis dokter ini paru-paru sudah, ini harus ke dokter lagi, tanya ke dokter, ya, dok ini saya puasa enggak dok, ya, ya dok, apakah saya puasa nih dok, dicek lagi, kan memang ada penyakit diabetes, penyakit yang memang kronis yang lama, tidak akut, yang akut tanya ke dokter juga, dokter lebih tahu. Atau yang memang dia mau tepuk sakit, dia mau puasa, tidak masalah, ya, selama memang dia insoma, bila dia puasa soha siyam, puasanya sah. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, barang siapa dia sakit atau dalam perjalanan, maka dialah puasa pada waktu-waktu yang lain. Fa in zalal marid wajib alaihi qada'i ma aftara min ayyam, nanti diqada puasanya setelah sehat. Al-iqamah, yang kelima, ya, al-iqamah fala yajib wa shaum, ya, harus tadi sehat, ya, tadi akal, ya, sekarang harus iqamah, ya, iqamah, bertinggal, izin tinggal di tempatnya, ya, iqamah di Sumeneb, yang di Sumeneb mau jadi musafir ke Surabaya, saya iqamah ini izin tinggal. Kalau mahasiswa Madinah apa itu ada hal indaka al-iqamah, punya iqamah kamu, itu iqamah maknanya. Di sini iqamah maknanya orang mukim, ya, tinggal di tempat tersebut, maka puasa itu, ya, sah. Fala yajibu shaum alal musafir, maka tidak wajib. Ini wajibnya puasa Ramadan, ya, kalau bukan mukim, ya, musafir boleh tidak puasa. Liqouli ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wala shoma musafir sah shayamu, walaupun dia puasa yang musafir sah puasanya. Siapa saja tadi yang sah puasanya walaupun ada kendala? Orang tadi, ya, sakit, ya, yang kedua musafir, orang gila tidak boleh, tidak sah puasanya. Sakit sah puasanya, ya, sakit sah puasanya. Orang gila tidak sah. Anak kecil, ya, sobi belum, ya, boleh hukumnya, tapi tidak sah, ya, ya, melatih boleh, ya, melatih yang dinilai ibadah, ya, yang dinilai ibadah di sisi Allah itu. Barakallahu fiik. Selanjutnya al-khalu minal haid wan nifas, ya, tidak terjadi haid dan nifas. Wal haid wan nafasai la yajibu alaihum asyam, maka tidak wajib orang yang haid, bal yuhrimu alaihima, dan haram, enggak boleh yang haid puasa, ya. Alaysa idza hadat lam tasil wa lam tasum dzalika min naqsani dinuha, dan ini lemahnya seorang wanita, ya, lemahnya wanita dalam suatu hadis. Wa yajibu al-qadha alaihima, dan wajib mengqadanya nanti pada hari-hari yang lain. Li Aisyah radhiyallahu anha kana yasibuna dzalik fa nu'miru bi qada'i shaum, dan kami mendapatkan haid, kata Ummul Mukminin, dan kami disuruh untuk mengqadha puasa. Wala nu'miru bi qada'i as-shalah, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat, ya.
Tidak usah diqadha, hanya puasa yang diqadha. Subuti dukhuli sahri Ramadan wa inqadaihi. Ini penjelasan tentang masuknya bulan Ramadan, kapan ya. Ini sudah kita pelajari. Semoga di bulan Ramadan ini perbanyaklah baca Al-Quran. Apakah boleh ada kajian? Para ulama terdahulu kebanyakan mereka fokus terhadap Al-Quran. Tapi boleh ketika pas Ramadan siangnya itu di dauro dibolehkan oleh para ulama. Tapi yang dianjurkan fokus terhadap Al-Quran. Ya, jangan sampai kita lengah melalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau belajar ilmu bermanfaat, dibolehkan oleh para ulama. Kajian-kajian, tapi lebih utama fokus terhadap Al-Quran. Ya, ibadah Al-Quran, ibadah fokus. Apalagi malam jangan sampai mengganggu kaum muslimin lengah lagi tidur. Ya, karena memang nanti akan terganggu ibadahnya ketika pas malam mau sahur, takut ya tidak sahur ya, karena ibadah sunnah yang diperintah oleh Nabi sahur. Ya, dan ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah orang yang sahur. Ya, nanti mungkin semoga untuk kajian yang Ramadan akan diberitahukan, mungkin ada asatidzah dan yang lain ya, malam khusus fokus salatul lail ya. Malam ya, biar fokus salatul lail, biar tidak capek nanti ya, tidak terganggu malamnya. Perkara untuk mau tadarus sendiri, baca sendiri, tafadhol ya, Al-Qur'anul Karim ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang, senantiasa kita berada dalam ketaatannya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.